Setelah menyantap nasi liwet dengan lahapnya, walaupun lauknya cuma ikan asin bakar, namun begitu nikmat rasanya. Setelah usai makan, aku mencium bau wangi menusuk hidung. Ternyata bau harum itu berasal dari buah nangka. Aku diberi 2 biji dan langsung kumakan. Namun saking manisnya, kepalaku terasa pusing hingga aku mengantuk dan tidur di hamparan kulit menjangan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Rifada Channel. Untuk kesempatan hari ini akan mengusung satu kisah sejati yang mungkin bisa memberi hiburan untuk kita semuanya ya. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita simak yang berikut ini. Oke guys, kejadiannya memang sudah cukup lama. Namun walaupun telah usang, rasanya pengalaman unik dan menakutkan itu tidak bakal pupus dari ingatan. Walaupun aku kini telah menjadi kakek renta dan punya cucu 7 berbuyut 3 orang, rasanya pengalaman ini tidak ada salahnya jika diceritakan kembali ke generasi sekarang. Namaku Hairul, lahir pada tahun 1912 di sebuah perkampungan yang bernama Ciwaruga. Dulu kampung itu masih merupakan pemukiman yang tidak begitu banyak penduduknya. Ciwaruga termasuk sebuah desa sekarang, termasuk wilayah Geger Kalong, Bandung Utara. Dulu Ciwaruga, Pangkalan Jingji Gerigil dan Cigugur Girang hingga Tutugan yang persis di kaki Gunung Burangrang masih merupakan belantara. Jalanan pun masih setapak. Sedang pemukiman masih bisa dihitung dengan jari tangan dan penghuninya pun belum begitu banyak dan padat. Pada saat itu usiaku telah 20 tahun. Profesiku sebagai penyadap nira aren mengikuti jejak ayahku. Lalu sekaligus pembuat gula dan menjualnya keliling perkampungan dan kadang-kadang ke kota. Biasanya aku jika berdagang gula suka bareng dengan ayahku. Karena aku saat itu masih belum hafal ke daerah-daerah mana yang harus dikunjungi. Harinya aku masih ingat benar. Hari Sabtu bulan Suro aku berdagang sendiri karena ayahku kurang sehat. Dan kata orang tuaku hitung-hitung belajar mandiri lah ya. Sehubungan aku telah punya anak dan istri walaupun kami belum misah rumah. Aku berangkat pagi sekali. Istriku membekali nasi timbel dengan pepes oncom, juga salinan dan selembar kain sarung. Aku dibekalin salinan baju sebab jika berdagang gula tidak bisa pulang hari ini, tapi memakan waktu kadang-kadang 2-3 di perjalanan hingga gula habis terjual. Aku menuju ke arah barat menuju pangkalan di mana daganganku mulai dibeli orang. Dan kebetulan yang membeli gulaku adalah orang yang mau hajatan. Namanya Haja Badriah. Dan sekali beli 15 toros atau bungkus berisi 10 gandu. Jadi gulaku tinggal 20 toros lagi. Karena bulan Suro biasanya banyak orang yang hajatan. Maka dengan petunjuk Haja Badriah agar aku berjualan ke Cigugur, sebab di sana ada saudaranya yang mau hajatan pula. Dengan hati berbunga-bunga, aku berjalan menuju ke arah utara melalui jalan setapak dan kadang-kadang menemukan 2 atau 3 rumah sambil menawarkan gula. Dan nasibku memang sedang bagus. Di jalan pun dijumpai orang yang berbelanja gula padaku. Sehingga saat itu gulaku tinggal 10 toros lagi. Dan merasa yakin gula sisa 10 toros itu bakal habis di Cigugur Girang. Karena asiknya melayani pembeli di setiap kampung, maka waktu pun tidak terasa berlalu. Sedang tujuan masih jauh. Waktu telah sore, dengan pertanda sinar mentari sudah berada di barat dan sudah condong.
aku terus melangkah ke utara menurut petunjuk seorang tua yang kebetulan berpapasan di jalan. Sebetulnya aku belum pernah tahu di mana kampung Cigugur Girang itu. Beban tidak begitu berat sebab 10 toros gula dibagi 2. Jadi bobotnya tidak lebih dari 12 kilo. Karena jalan yang dilalui agak menanjak, maka tak urung keringat sudah membasahi tubuhku. Aku berhenti sejenak di sebuah persimpangan jalan setapak karena merasa bingung jalan mana yang harus dilalui, sedang matahari sudah tidak nampak karena terhalang rimbun pepohonan hutan. Aku memutuskan akan mengambil jalan ke kanan, namun setelah berjalan jauh masih belum menemukan rumah penduduk. Sedang keadaan alam sudah mulai remang-remang karena mentari sudah hampir tenggelam. Hatiku mulai cemas. Jangan-jangan kemalaman di tengah jalan. Mau balik lagi tidak mungkin, malah bertambah jauh. Langkah pun terus dipercepat. Namun benar saja apa yang dikhawatirkan olehku memang terjadi. Ternyata jalan setapak semakin menyempit dan terlihat di kiri kanan pepohonan. Aku lupa sama sekali mana barat dan mana timur. Aku terus melangkah ke depan, namun kini jalan setapak itu telah hilang sama sekali. Betapa bingungnya saat itu. Aku berkeyakinan bahwa aku telah tersesat. Aku mencari celah-celah agar bisa meneruskan perjalanan dan harapan bisa menemukan tempat yang cocok untuk sekedar bermalam, jika tidak dijumpai perumahan. Atau setidak-tidaknya aku mencari batang pohon yang bisa dipakai mondok agar terhindar dari gangguan binatang buas. Rasa ngeri dan takut sendiri pun tak tersirat di benakku. Maksudnya takut hantu, yang ditakutkan binatang buas dan ular besar. Anehnya, dari kejauhan mataku tiba-tiba melihat kilatan api unggun. Maka langkahku pun segera dipercepat, sebab aku merasa yakin di depan pasti ada orang. Makin dekat, makin jelas. Ternyata api itu adalah dari sebuah dangau di tengah hutan. Dangau itu bertiang bambu dan beratapkan daun alang-alang. Sedangkan di dalamnya terlihat ada orang sedang menghadapi sebuah tungku. Betapa tidak gembiranya hatiku saat itu. Aku yakin tidak bakal sengsara tidur. Sampurasun Kisana, ucapku seraya menaruh pikulan dan jongkok melongok ke dalam. Rampes Ki, jauh yang di dalam. Ternyata yang ada di dangau itu seorang kakek-kakek renta, sedang rambutnya dan jenggotnya sudah memutih semua. Kek, maafkan saya mengganggu. Saya dari kampung Ciwaruga dan mau dagang gula, namun kesasar ke tempat ini. Saya minta tolong barangkali kakek tak keberatan ya, saya akan ikut mondok di tempat ini, ucapku waktu itu. Aduh nak, namun tempatnya begini, tidak ada bantal, tidak ada tikar, selain amparan kulit-kulit binatang. Mari masuk aja, dan pikulannya bawa sekalian, kata si kakek seraya menyodorkan selembar amparan kulit menjangan berwarna coklat. Kemudian aku memasukkan pikulan gula dan terus duduk di samping kakek, sambil berdiam karena memang tubuhku menggigil kedinginan. Keadaan di dalam dangau itu sebuah tungku dengan periuknya. Kemudian sebuah cerek tanah dan 2 buah tempurung kelapa yang sudah menghitam merupakan tempat minumnya. Kisanak tadi dari mana? Tanya si kakek sambil memasukkan kayu ke tungkunya. Tadi saya dari Pangkalan, kemudian ke Ciparigi. Karena di Ciparigi terlalu lama melayani pembeli, maka saya keburu kemalaman. Jadi tujuan anak mau kemana? Tanyanya lagi. Saya mau ke Cigugur Girang, kek. Si kakek mendengarkan penjelasanku malah tertawa sambil menoleh. Kamu kesasar ke Sipat Kerep. Sipat Kerep itu daerah mana, kek? Tanyaku lagi penasaran. Ya, di sini ini, negeri Sipat Kerep. Namun aku merasa tidak mengerti dan baru kali ini mendengar negeri Sipat Kerep.
Dalam hati sudah yakin bahwa aku kesasar di negeri siluman. Namun aku yakin aku tak menemukan keanehan-keanehan yang mencurigakan. Lapar ya? Tanyanya. Betul kek, lapar dan haus, jawabku cepat. Sebentar, kakek sedang ngeliwet, ucapnya seraya mengambil bungkusan daun waru. Ternyata yang dibungkus daun waru itu adalah ikan asin, kemudian dibakar di atas bara sehingga wanginya mengundang lapar perutku. Si kakek mengangkat kuali tanahnya yang berisi liwet. Kemudian dibuka tutupnya dan mulailah menyedot isinya ke atas daun jati dan menawarkannya kepadaku. Nah, makanlah, mumpung hangat. Aku tak banyak tanya lagi, lalu melahap nasi liwet dan peda bakar dengan rasa nikmat yang tak ada bandingnya. Kemudian si kakek menuangkan air dari bumbung ke tempurung dan disodorkan kepadaku. Kemudian kurai langsung kuminum. Iseng-iseng aku bertanya, karena rasa ingin tahuku yang terus menghantui pikiranku. Kakek di sini sedang apa? Kakek di sini mah sedang nyaung-nyaung aja, sebab kakek senangnya tempat yang sepi-sepi. Loh, rumah kakek di mana? Kakek mah jauh, tuh dari Bungrangrang, jawabnya lagi. Setelah mendapat jawaban begitu, aku tak peduli lagi. Namun setelah menyantap nasi liwet dan minum, hidungku mencium bau wangi. Ternyata yang bau wangi itu berasal dari sisi tungku, yaitu buah nangka sebesar kepala kerbau. Terlihat isinya merekah, kuning kemerahan, mengundang selera. Kek, dari tadi saya mencium bau wangi, bau buah nangka ya? Tanyaku pura-pura pada sudah tahu. Tuh nangka, mau? Tanya si kakek seraya menyungkil daging nangka 2 biji dan disodorkannya padaku. Tentu saja nangka itu kurahi dan kusantap. Rasanya begitu manis dan wangi, hingga kepalaku merasa pusing dan ngantuk ingin tidur. Melihat aku mengantuk, segera si kakek menawarkan aku tidur. Ngantuk nak? Silakan tidur di amparan, kata si kakek dan segera kurai 2 lembar kulit kering itu dan tidurlah aku tak ingat apa-apa lagi. Hei nak, bangun, sudah siang. Kan mau ke Cigugur Girang, kata si kakek. Segera aku bangun dan menggeliatkan tubuhku. Kemudian si kakek menyodorkan bumbung bambu berisi air dingin untuk mencuci muka. Setelah cuci muka, aku berdiam sejenak di depan tungku. Itu bungkusan nasi buat sangu di jalan, karena perjalanan masih jauh dan di situ juga ada nangka. Jika mau dibawa saja, kakek udah bosan memakannya. Kemudian dengan rasa gembira, nangka itu aku masukkan ke dalam pikulan dan ditutupi pakai daun jati. Sedangkan bungkusan nasi digembol pakai kain sarung dan dililitkan di pinggang. Kek, ambillah gula ini 1 toros untuk kakek, kataku seraya menyodorkan 1 toros gula yang paling besar bungkusannya. Namun si kakek menolaknya. Tidak usah nak, kakek tidak begitu suka makan gula. Jual saja, supaya duitnya untuk anak dan istrimu di rumah. Anak tidak usah ke utara, kembali lagi ke selatan. Nanti di sana akan nampak jalan yang benar. Tapi ingat, jika anak belum melewati batas patok beton di seberang sana, jangan sekali-sekali menengok ke arah belakang, tutur si kakek. Kemudian benakku merasa yakin bahwa aku ini kesasar ke negeri siluman. Namun, apakah kakek itu siluman? Sebab aku tidak menemukan keganjilan apa-apa yang dilihat dan dirasakan. Segera aku pamit. Setelah menyalami tangannya, aku pergi menurut petunjuknya. Mula-mula aku berjalan melalui daerah rimbun pepohonan. Kemudian menemukan jalan setapak. Aku ingat jelas jalan bekas kemarin. Terus ke arah selatan. Setelah melewati patok beton, aku penasaran ingin segera menoleh ke belakang. Apa yang terlihat olehku?
Ternyata belakang bekas aku lewat tak ditemukan area lowong atau jalan setapak tadi. Yang ada hanyalah rimbunan pohon bambu aur duri yang tak ada celah sedikit pun. Aku yakin semalam berada di negeri siluman. Aku terus berjalan melalui jalan yang makin besar. Setelah melalui kebun jati, dari kejauhan aku menemukan sebuah kedai yang sedang dikerumuni orang-orang pedagang keliling. Setelah tiba di sana, semua orang segera memandangku seperti melihat yang aneh-aneh. Kemudian aku duduk di pojokan tanpa peduli pada orang yang memperhatikanku. "Bu, buatkan kopi pahit segelas ya." Segera si ibu pemilik warung membuatkan dan menyodorkannya kepadaku. Namun pandangan orang terus diarahkan padaku sehingga aku merasa malu sendiri dan segera aku bertanya, "Kenapa sih kalian memandangku seperti itu?" Tanyaku seraya menanyakan pandangan setiap orang yang ada di situ. "Maaf Jang, Bapak mau bertanya, Ujang tadi dari mana?" Tanya seorang tua di sana. "Memangnya kenapa?" Tanyaku heran mendengar orang bertanya demikian. "Itu di wajah Ujang penuh darah kering. Bibir dan kumis itu penuh darah," jawab orang tua itu. Aku merasa tak mengerti dengan ucapanku. Segera aku berkaca pada kaleng kerupuk yang kebetulan tergantung di kedai itu. Ternyata benar saja apa yang dikatakan orang itu. Astagfirullahaladzim, benar saja aku kesasar ke negeri Sipat Kerep, gumamku. Seraya berlari ke belakang, membersihkan mulut yang belepotan darah kering, namun darah apa gerangan. Lalu aku teringat pada buah nangka yang ada di pikulannya. Segera dari sumur berlari menghampiri pikulan gula dan menyingkapkan tutupnya. Apa yang terjadi? Ternyata nangka yang sebesar kepala kerbau itu nyatanya kepala babi hutan. Yang kedua biji matanya telah tiada. Berarti yang aku makan tadi malam itu adalah biji mata babi hutan. Sekali lagi aku mengucap istighfar. Kemudian ingat pada nasi yang dibungkus daun jati. Setelah aku buka, ternyata hanyalah tanah merah dan ikan pedanya kadal tanah yang kering. Langsung perutku mual dan semua isi perutku keluar. Benar saja, muntahan itu berwarna merah dan kotor. Juga serpihan mata babi hutan berserakan di tanah. Ternyata si kakek Hairul ini terjebak atau juga kesasar ke negeri Sipat Kerep, yaitu merupakan negeri siluman. Atau juga dalam perjalanan kita harus sering banyak-banyak berdoa, sering banyak-banyak istighfar, atau juga sering banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar semoga kita tidak tersesat. Oke guys, itu tadi cerita dari kakek Hairul ya, yang dia terjebak atau juga dia pergi dan bermalam di negeri siluman Sipat Kerep. Semoga cerita ini bisa memberikan suatu hiburan untuk kita ya. Juga ada suatu pepatah mengatakan hati-hati di jalan. Oke guys, segini saja cerita untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang udah subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi untuk Anda, terima kasih udah support channel ini. Semoga amal ibadah kalian bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Makasih sekali lagi. Oke, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Rio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.